konsumsi. Fungsi konsumsi adalah satu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, atau juga disebut dengan disposable income dalam perekonomian tersebut. Fungsi konsumen dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A ditambah BY, di mana C adalah tingkat konsumsi, A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, B adalah kecenderungan konsumsi marginal, Y adalah tingkat pendapatan nasional. Fungsi konsumsi Kerner menyebutkan dua faktor utama yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan menentukan kemiringan dan posisinya. Yang pertama, faktor subjektif, bersifat endogen atau internal sistem ekonomi. Mereka termasuk karakteristik psikologis dari sifat manusia, praktek sosial, dan lembaga dan pengaturan sosial. Mereka tidak mungkin mengalami perubahan material dalam waktu singkat kecuali dalam keadaan abnormal atau revolusioner. Oleh karena itu, mereka menentukan kemiringan dan posisi kurva C yang cukup stabil dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu faktor objektif, bersifat eksogen atau eksternal terhadap sistem ekonomi. Oleh karena itu, mereka dapat mengalami perubahan yang cepat dan dapat menyebabkan pergeseran nyata dalam fungsi konsumsi, yaitu kurva C. Langkah-langkah untuk meningkatkan kecenderungan konsumsi. Yang pertama yaitu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang menguntungkan kelompok miskin cenderung meningkatkan kecenderungan mengkonsumsi. Karena kecenderungan mengkonsumsi marginal, kelompok pendapatan rendah lebih tinggi dibandingkan kelompok kaya. Oleh karena itu, kecenderungan untuk mengkonsumsi dapat ditingkatkan dengan mentransfer pendapatan dan kekayaan dari si kaya ke si miskin. Yang kedua yaitu kenaikan upah. Jika upah dinaikkan, mereka akan memiliki efek langsung dalam pergerakan fungsi konsumsi ke atas. Tetapi, kebijakan upah yang tinggi berdampak buruk pada tingkat lapangan kerja dalam perekonomian karena tidak mungkin meningkatkan produktivitas pendapatan marginal tenaga kerja dalam jangka pendek. Yang ketiga yaitu perkembangan transportasi. Sarana transportasi yang berkembang dengan baik juga kecenderungan menggeser fungsi konsumsi ke atas. Yang keempat, tindakan jaminan sosial. Langkah-langkah jaminan sosial cenderung meningkatkan fungsi konsumsi dalam jangka panjang. Penyediaan bantuan pengangguran, pengobatan, fasilitas pensiun hari tua, dan lain-lain. Menghilangkan ketidakpastian masa depan dan kecenderungan untuk menabung berkurang di pihak masyarakat. Yang kelima yaitu urbanisasi. Urbanisasi membantu meningkatkan konsumsi kecenderungan. Yang keenam, fasilitas kredit. Fasilitas kredit yang murah dan mudah membantu menggeser fungsi konsumsi ke atas. Ketika pinjaman tersedia dengan mudah dan murah bagi masyarakat, mereka membeli barang-barang konsumsi yang lebih tahan lama seperti skuter, televisi, lemari, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu iklan. Iklan adalah salah satu cara yang paling signifikan untuk meningkatkan kecenderungan mengkonsumsi. Di zaman modern, iklan dan propaganda melalui berbagai media radio, televisi, bioskop, surat kabar, dan lain-lain membuat pengguna terbiasa dengan penggunaan produk. Konsumen tertarik pada mereka dan mereka cenderung membelinya. Ini menimbulkan kecenderungan mereka untuk mengkonsumsi. Selanjutnya, fungsi tabungan. Fungsi tabungan merupakan fungsi yang memiliki hubungan antara tabungan atau disebut dengan S dengan pendapatan atau disebut dengan Y. Rumus fungsi tabungan. Untuk S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B, dan untuk Y yaitu dalam kurung 0 kecil dari dalam kurung 1 dikurang B, 1, di mana A adalah titik potong dan B 1 dikurang B adalah kemiringan. Fungsi penyimpanan menunjukkan bahwa penyimpanan berubah jika perubahan tabungan dilambangkan sebagai YS dan perubahan pendapatan dilambangkan dengan YY. Rasio perubahan tabungan terhadap perubahan pendapatan atau YS per YY adalah 1 dikurang B. Kemiringan fungsi tabungan. Hubungan ini disebut dengan kecenderungan marginal untuk menabung atau MPS. Karena B mewakili MPS adalah 1 dikurang MPC. Ini menyiratkan bahwa MPS adalah 0 dan 1, asalkan MPC adalah 0 dan 1. Fungsi tabungan.
Diberikan A sama dengan RS 100 Krokre dan B sama dengan 0,8, fungsi tabungan menjadi S sama dengan 100 ditambah 1 dikurang 8 Y, atau S sama dengan min 100 ditambah 2Y. Teman-teman bisa lihat ini adalah kurva fungsi tabungan, yaitu kurva 450 yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan. Yang pertama yaitu tabungan dan pendapatan. Secara umum diasumsikan bahwa masyarakat memiliki preferensi yang kuat untuk konsumsi saat ini daripada konsumsi di masa mendatang. Oleh karena itu, seseorang akan melupakan konsumsi saat ini hanya jika ia dibayar premi sama dengan atau lebih besar daripada tingkat preferensi waktu marginalnya, yaitu suatu jumlah yang akan membuat kegunaan 1 rupiah yang diterima hari ini sama dengan atau lebih kecil daripada kegunaan jumlah yang ia terima saat ini. Yang kedua, kebijakan tabungan dan pajak. Pajak mengurangi pendapatan masyarakat dan mereka juga harus mengurangi pengeluaran konsumsi mereka. Akibatnya tingkat tabungan wajib meningkat dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu tabungan dan asuransi sosial dan jiwa. Pengurangan dana simpanan, premi asuransi dan lain-lain dari pendapatan uang juga meningkatkan tingkat tabungan. Yang keempat yaitu tabungan dan tingkat harga. Sifat hubungan antara tabungan dan tingkat harga agar tidak pasti dalam teori ekonomi. Di suatu sisi, efek keseimbangan real menunjukkan hubungan posisi antara tabungan dan tingkat harga. Pada harga tingkat nilai keseimbangan real turun dan mengurangi konsumsi dan meningkatkan tabungan. Yang kelima yaitu tabungan dan distribusi pendapatan. Tabungan agregat dalam perekonomian mungkin bergantung antara lain pada distribusi pendapatan. Karena kecenderungan marginal untuk menabung dari orang kaya tinggi, maka perbedaan pendapatan akan meningkatkan tingkat tabungan dalam suatu perekonomian. Signifikansi fungsi konsumsi dan tabungan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan adalah batu fondasi revolusi Keynesian. Fungsi dengan kaitannya dengan fungsi investasi membantu menjelaskan keseimbangan setengah pengangguran dan memberikan tantangan terhadap pemikiran klasik, khususnya hukum C. Fungsi tabungan dan fungsi konsumsi merupakan dasar fundamental teori Keynesian tentang penentuan pendapatan dan analisis pengganda. Fungsi investasi seperti halnya konsumsi, investasi bergantung pada banyaknya variabel. Untuk menyederhanakan analisis kami berasumsi bahwa investasi diberikan secara independen dengan tindak pendapatan. Investasi adalah konsultan 10 faktor penentu investasi. Karena investasi diasumsikan konstan pada tingkat 10, fungsi investasi adalah 1 sama dengan 10 atau 10 banding 0, di mana 10 menunjukkan tingkat investasi positif tertentu. Misalkan 10 sama dengan S, RS 8 core. Dengan investasi pada sumbu vertikal dan pendapatan pada sumbu horizontal, fungsi investasi digambarkan sebagai garis lurus sejajar dengan sumbu horizontal. Permintaan. Teori ini dikenal dengan teori liquidity of preference, yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Motivasi orang memegang uang. 1. Motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya, kalau kamu ingin membeli pensil di koperasi, bayarnya harus dengan uang cash atau transaksi jual beli. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Squat. Artinya, dari berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Misalnya, sakit atau mengalami kecelakaan. Kalau tidak punya uang tabungan, bagaimana bayar? Ayo. Yang ketiga, motif mendapat keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motivasi spekulasi. Misalnya, kamu membeli emas saat harga emas sedang rendah.
dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, di sini maksud dari spekulan yaitu selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan. Penawaran. Menurut Keynes, teori penawaran uang yakni yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turunnya sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua yaitu teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas, dengan otoritas moneter yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang gerar hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Multiplier atau penggadaan adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Besarnya multiplier dapat digambarkan dengan rumus K sama dengan 1/1 dikurang MPC sama dengan 1/MPS. MPS yaitu marginal propensity to save atau kecenderungan tambahan tabungan marginal. MPC yaitu marginal propensity to consume atau kecenderungan tambahan konsumsi marginal. Penjelasan lain dari multiplier yaitu menggambarkan perbandingan antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional.